Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kali ini kita coba bahas tentang uji distribusi probabilitas curah hujan metode Smirnov-Kolmogorov. Nah, ini kita menguji curah hujan harian maksimum. Ini data curah hujan harian maksimum ada 14 tahun dari tahun 2000 sampai 2013. Di sini nanti ujinya adalah curah hujan rencana dihitung berdasarkan metode Gumbel. Ya, jadi ini uji Smirnov-Kolmogorov yang dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Ini data seperti ini, kemudian nanti dilakukan dengan curah hujannya dihitung dengan metode Gumbel. Kemudian apakah dengan metode Gumbel ini data ini cocok tak untuk metode distribusi Gumbel. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini setelah dihitung berdasarkan data yang 14 tahun tadi, didapatlah curah hujan rencana untuk berbagai periode ulang. Ini adalah 2 tahun ya, periode ulang itu curah hujannya adalah 112,607 mm per hari. 100 adalah 208,493 mm per hari. Baik. Jadi langkah pertama adalah kita urutkan data dari yang besar ke yang kecil. Di data yang 14 tahun tadi kita urutkan dari yang besar ke yang kecil. Kalau kita lihat di sini, data yang paling besar itu adalah 161 mm per hari. Kemudian data yang paling kecil adalah 85 mm per hari. Setelah data diurutkan, kemudian langkah kedua kita mencari peluang atau probabilitas dengan menggunakan metode Weibull. Ini adalah metode Weibull. Ya, ini adalah P adalah probabilitas dan ini adalah T adalah periode ulang. Hubungan P dan T adalah P sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per P. Nah, M itu adalah nomor urut ya, dan N adalah jumlah data. Jadi di sini M-nya adalah 14 tahun dan M-nya nanti sesuai dengan nomor urut. Nanti nomor urut 1 itu probabilitasnya berapa, nomor urut 2 itu probabilitasnya berapa. Nah, oke, lanjut ya. Ini langkah ketiga. Langkah ketiga adalah peluang dengan metode persamaan Weibull kita hitung. Nah, misalkan di sini adalah nomor urut 1. Nomor urut 1 itu probabilitasnya, ini data diurut dari yang besar ke yang kecil. Jadi 1 dibagi dengan 14 tambah 1 per 15, 6,67%. Ini adalah 6,67%. Jadi 6,67% adalah peluang terjadinya curah hujan 161 mm per hari. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ada yang paling kecil adalah 85. Curah hujan 85 mm per hari itu peluang terjadinya adalah 93,3%. Jadi ini adalah metode Weibull dan juga metode California gitu ya. Tapi kalau metode California M per N. Kalau ini M per N plus 1. Nah, kita dapatlah peluang, ini masuk akal juga ini data yang paling kecil itu peluangnya lebih besar. Data yang paling besar itu peluangnya akan lebih kecil munculnya. Kemudian langkah keempat menghitung KT atau FT. Nah, ini berdasarkan metode Gumbel atau persamaan distribusi probabilitas Gumbel. Itu persamaannya adalah seperti ini. Ini adalah nanti menghitung curah hujan untuk berbagai periode ulang. Kemudian ini adalah nilai rata-rata, ini adalah KT koefisien reduksi, dan S adalah standar deviasi. Jadi kalau kita hitung KT sama dengan XT kurang X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, dari data yang 14 tadi itu sudah kita hitung nilai rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa.
Kemudian SN, YN itu ada tabelnya. Jadi untuk metode Campbell ada nilai SN, ada YN. Nah, nilai SN dan YN tergantung dari jumlah data. Dalam hal ini datanya adalah 14. Jadi dari kita lihat tabel dengan N14 dapat SN 1,0095 dan YN-nya dapat 0,51. Ini berdasarkan hitungan sebelumnya. Nah, kemudian kita hitung XT tadi data yang terbesar adalah 161. Jadi kita mengurutnya menghitung pada baris pertama. Jadi baris pertama tadi itu data yang paling besar itu adalah 161. Ya, kemudian dikurang nilai rata-rata 115 dibagi dengan standar deviasi dapat 1,94. Nah, ini hasilnya. Ini data yang diurut dari yang besar ke yang kecil. Ini tadi peluang 6,67%. Ya, ini kita hitung baris pertama. FT atau KT 1,974. Jadi kita lanjutkan lagi langkah kelima. Langkah kelima menghitung YT. Jadi YT, jadi KT sudah dapat 1,974. Nah, ini ada hubungan KT, YT, YN dan SN. Ini kalau persamaan Campbell itu ada hubungan KT sama dengan YT kurang YN per SN. Nah, jadi YT sama dengan KT SN ditambah dengan YN. Jadi kalau kita dapat, kita lihat dulu. Nah, ini YT-nya adalah KT-nya 1,974, SN tadi ada data tadi 1,0095, YN adalah 0,51. Maka YT-nya adalah 2,5032. Ini 2,032. Untuk nomor 2 sampai nomor 14, nah caranya sama. Jadi di sini diterangkan atau dijelaskan hanya baris yang pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung periode ulang. Jadi periode ulang bagaimana cara menghitung? Jadi ini adalah YT itu sama dengan min YN, bukan YN, min ln T kurang 1 per T. Jadi kita menghitung T-nya. Jadi kalau YT-nya 2,5032, maka T-nya adalah 12,73 tahun. Ya, jadi 12,73 tahun tadi sudah disampaikan. T itu sama dengan seper P, seper probabilitas. P itu sama dengan per P sama dengan seper T. Jadi kalau kita lihat di sini 12,73, ya ini adalah 12,73 tahun. Nah, ini sampai di sini dulu. Nanti untuk menjadikannya dalam bentuk peluang mungkin langkah ke-7. Ya, ini 12,73, ini 12,73. Kemudian di sini nomor 2 ya sampai nomor 14 ya dengan cara yang sama. Nah, ini untuk menghitung probabilitas peluang teoritis, ya ini simbolnya adalah P aksen. Secara teoritis, kalau yang tadi adalah secara observasinya seperti itu di lapangan. Ya, tapi kalau ini secara teoritis didapatlah 7,86%. Nah, jadi tadi dapat 6,67% ya. Kalau dengan metode dengan peluang secara teoritis itu adalah 7,86%, didapat dari 1 per 12,33. Ini hubungan antara probabilitas dan periode ulang, hubungannya adalah P sama dengan seperti. Nah, 7,86 ini ditulis di sini dengan cara yang sama sampai ke nomor 14. Nomor 8 menghitung simpangan. Jadi kita bandingkan, kita selisihkan simpangan dari peluang teoritis dikurang dengan peluang secara metode Weibull tadi ya. Maka didapatlah 0,012 simpangannya. Jadi kalau kita lihat 0,012 dan terus sampai kita hitung data 14 data, maka di sini kita cari yang paling besar. Nah, yang paling besar simpangannya adalah 0,088. Ya, ini langkah ke-9. Ini adalah data tabel untuk menentukan simpangan kritis ya dari tabel.
Bagaimana cara menghitung simpang kritis? Jumlah data 14, ini 14 berarti 15, ini antara 10 dan 15. Kemudian dengan derajat kepercayaan 5% ya, itu antara 0,34 0,41, interpolasi dapat 0,396. Jadi kita bandingkan simpang maksimum delta P ya. Nah, ini adalah tadi 0,8 yang maksimum. Ini berarti simpangan maksimum itu lebih kecil dibandingkan simpangan yang ada pada tabel ini. Maka di sini metode Gumbel bisa diterima data dengan datanya seperti ini. Dengan data curah hujan seperti ini, dihitung curah hujan rencana dengan metode Gumbel, dan itu bisa diterima dan cocok untuk distribusi probabilitas metode Gumbel. Maka ini bisa kalau dilanjutkan ke hitungan selanjutnya ya. Oke, sekian tentang penjelasan tentang metode Smirnov-Kolmogorov. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.